Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau buat pola baju kaftan teman-teman ya. Untuk modelnya teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya. Nah ini untuk kaftannya, kaftan panjang sampai bawah ya. Untuk pembuatannya saya mau buat dari pola dasar atau diambil dari pola dasar teman-teman ya. Ini untuk lebar bahu atau lebar pundaknya 40, kemudian lingkar dadanya 100. Di sini dibuat sama ya antara depan sama belakang. Kemudian panjang gamisnya di sini 134 ya. Untuk panjang lengan di sini 54. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman. Di sini diibaratkan kain ya. Ini kain dengan panjang 2,7 meter ya. Untuk lebarnya 1,5 meter atau 1,5 meter ya. Nah untuk cara pembuatannya teman-teman ya, caranya tinggal ini lipatan kain misalkan. Nah ini lipatan kain, kita lipat seperti ini. Kalau kain biasanya sudah melipat ya, jadi ini karena di kertas kita buat lipatan seperti ini. Nah kemudian si panjang kain ini kita lipat bagi dua ya. 2,70 meter kita bagi dua berarti 135 ya. 135 kita tandai dulu di sini. Kita lihat dulu panjang sebelahnya lagi 135 ya. Nah ini pas. Kita buat garis dulu biar lebih enak nanti ngelipatnya ya. Nah kita garis. Kalau di kain juga mau digaris boleh atau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian si panjang kain ini kita lipat bagi dua ya. Kita lipat dibagi dua seperti ini. Harus sama ya. Harus sama panjangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita lipat, lalu si pola dasar tadi kita letakkan ya di sini. Nah, di sini kita letakkan pas di tepinya ya atau di pinggir lipatan ini. Nah si pola ini kita jarumin dulu biar tidak geser ya. Kita jarumin dulu. Nah seperti ini teman-teman. Lalu letakkan bagian lengannya di sini. Nah kita letakkan di sini seperti ini teman-teman. Nah ini si lengannya tidak perlu diletakkan seperti ini. Di sini diluruskan saja. Nah karena ini nanti tidak dipotong ya, tidak dipotong. Jadi letakkan seperti ini. Nah usahakan di sininya harus ada lebihnya ya nanti untuk lipatan. Kalau kurang lebar bisa dikurangi di bagian lengan nantinya ya. Kita jarumin juga di bagian lengannya biar tidak bergerak ya. Nah, setelah dijarumin seperti ini, tinggal kita buat garis di sini ya. Garis di sini. Nah, digaris seperti ini, teman-teman. Sampai ujung kerung leher atau bagian lingkar dada di sini ya. Nah, sampai sini. Lalu kita kasih tanda di bagian pinggang. Kita kasih tanda di bagian pinggang. Selanjutnya di bagian kerung leher depan ya kita buat. Nah selanjutnya buat untuk kerung leher bagian belakang. Nah dari garis lurus ini turunkan 3 cm teman-teman, turunkan 3 cm. Selanjutnya dibuat bentuk kerungnya ya. Nah seperti ini teman-teman. Untuk di bagian lengan di sini ya teman-teman, kalau mau dijahit di bagian ujung lengannya atau di bagian lengannya, tinggal dikasih tanda di sini ya, dikasih garis, lanjut ke bagian kerung ketiaknya di sini ya. Ini kalau teman-teman mau dijahit di bagian lengannya. Nah kalau tidak, di sini kita buat garisnya sampai sini saja ya, sampai lingkar ketiak atau garis dada ya, seperti itu ya. Lalu di bagian bawah kita garis juga ngikutin gamis ini, dasar gamis ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya.
Setelah kita buat garis semuanya, kita cabut jarumnya ya. Kita cabut jarumnya. Lalu bentuk di sini ya, bentuk bulat. Nah, di sini bentuk bulat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah ini tinggal kita gunting ya. Kita gunting. Ya, bagusnya dari bagian pinggir dulu ya di sini guntingnya. Kita gunting bagian pinggir dulu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya bentuk di bagian kerung leher. Nah, yang kita potong pertama kerung leher bagian belakang dulu ya. Potongnya kerung leher bagian belakang dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian dibuka. Nah, dibuka lipatan ini ya. Nah, si lipatan ini untuk kerung leher bagian depan. Nah, yang bagian belakang jangan ikut digunting ya. Kita gunting untuk kerung bagian depan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk pola depan, ini untuk pola belakang. Seperti itu teman-teman. Nah, di bagian ini, di bagian badan. Nah, karena nanti di sini ada tali pinggang ya, biar ketika diikat dengan tali si bagian ininya lebih banyak urutannya, teman-teman bisa diperbesar ukurannya ya. Di sini bisa ditambahkan 2 atau 3 cm di sini. Di bagian sini tambahkan 2 cm untuk membentuk kerutan biar lebih banyak kerutannya di sini ya. Ke bagian bawahnya tinggal diluruskan dengan pola awalnya ya, atau pola dasarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti untuk cara penjahitannya ya, ini dibuka seperti ini, kemudian dibuka lagi. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, jadi kita lipat seperti ini ya. Nah, kita buat garis dulu untuk sebelahnya lagi ya. Kita ukur di sini menjadi 28. Kita di sini ukur 28. Kemudian turun dari garis pundak 25 ya. 25 di sini. Untuk di bagian pinggang di sini 26, di bagian pinggang 26, lalu di bagian lebar bawahnya 40. Nah, di sini ke samping 40 ya. Kita buat garis. Ke bawahnya tinggal diluruskan ya. Ini garis untuk jahitan nantinya ya. Jadi jahitnya di sini ngikutin garis ini ke sini. Jadi jahitnya dari luar seperti ini. Jahit di sini. Kalau teman-teman mau pakai jahitan ke samping boleh ya. Ke sini dijahit ya dari sini. Nah, untuk di bagian ketiak harus agak lengkung. Harus agak lengkung ya. Jangan terlalu nyiku ya. Lalu di sininya harus agak lengkung juga. Kalau mau pakai jahitan di bagian lengan ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa di sini ya. Lalu di bagian belakang, di sini harus ada belahan ya, belahan kancing di sini. Di bagian belakangnya harus memakai belahan kancing untuk mempermudah pemakaiannya ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk pakainya di sini. Jadi memakai belahan kancing sekitar 10 cm ya ke bawah ya, atau 15 cm agak panjang juga boleh ya. Nah, untuk tali di bagian samping, tali di sini ya, tali di bagian pinggang, cara penjahitannya teman-teman ya. Nah, di sini misalkan mau pakai tali tali pinggangnya 4 cm ya teman-teman. Misalkan di sini mau pakai tali pinggangnya 4 cm. Nah, kita buat di sini seperti lubang kancing ya. Ukur di sini buat lubang 5 cm ya. Buat lubangnya 5 atau 6 cm biar lebih longgar untuk tempat talinya.
kita buat 6 cm saja di sini, atau 5 cm ya, 5 cm kita bentuk seperti ini. Nah, kemudian si bagian lapisan ini dijahit di sini, ya, dijahit di sini keliling untuk panjang atau lebarnya di sini mengikuti lebar tali pinggangnya ya. Kalau tali pinggangnya 4 cm, teman-teman boleh memakai 4 cm atau 5 cm di sini ya untuk lubangnya. Di sini dijahit ya, seperti membuat lubang kancing yang dijahit ya. Nah, kita jahit di sini dari luar, kemudian dibobok di sininya ya, tengahnya dibobok, lalu dibalik ke dalam ya. Ini untuk bagian depan. Di bagian belakangnya juga sama ya, harus lurus dengan bagian depan ya. Di bagian belakang sama, dibuat seperti ini. Nah, setelah dibobok depan belakangnya, nanti disatukan di sini, disatukan lagi di sini ya, memakai jahitan lagi di bagian pinggirnya ya. Di bagian pinggirnya dijahit lagi biar rapat ya si bagian bobokan ininya ya, bobokan lubang tempat tali pinggangnya ya. Lalu setelah dibuat bobokan ini, tinggal jahit di bagian samping ya. Jadi jahitan samping ini kalau memakai lubang di sini, lubang tempat tali pinggang, jahit pinggiran ininya setelah dibuat lubang tali pinggang ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk di bagian belakang di kerung leher di sini memakai lapisan depan belakang ya. Kemudian di bagian belakangnya di sini memakai tali sengklit, kemudian memakai kancing ya, satu ya di sini. Ini tadi kelewat, maaf teman-teman ya, kelewat. Jadi sebelum dijahit pinggir itu harus dijahit kelim dulu di sini ya, di bagian pinggir. Dijahit kelim dulu di sini. Dijahit keliling ya sampai belakang ke sini. Jahit kelim ya. Setelah jahit kelim, kemudian buat lubang kancing kemudian buat lubang tempat tali ya, tempat tali kanan kiri ya di sini sama di bagian sini. Nah, setelah di bagian pinggirnya dikelim, semua dikelim ya, keliling. Lalu di bagian leher dipasang lapisan sama tali sengklit di bagian belakang. Tinggal di bagian ini terakhir jahit di bagian ininya ya, di bagian samping sini kanan kiri ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk pembuatan pola kaftannya ya. Ini sangat mudah teman-teman ya, tapi ini terlihat mewah ya kalau sudah jadi baju. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.